ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita masih di pembahasan seputar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah pertemuan yang ketiga di pembahasan akhlak dari 19 pertemuan atau pertemuan yang ke-19 ini. Kajian kita membaca Alfiyah Sirah Nabawiyah karya Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian di bait syair yang ke 376 dikatakan oleh penulis Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, qila lahu yad'u 'ala al-kuffari dausin wa ghairihim min al-fujjari faqala innama bu'ithu rahmah wa laysa la'anan nabiyyur rahmah bal sa'ala Allahumma fahdi dausa wa'ti bihim fa asbahu ru'usa. Dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada yang berkata kepadanya agar beliau mendoakan orang-orang kafir, mendoakan kebinasaan untuk mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang-orang kafir yang diminta didoakan supaya dibinasakan, yaitu orang-orang Daus. Orang-orang Daus. Ya. Jadi dari kabilah Daus, yang haditsnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang At-Tufail bin Amr Ad-Dausi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata bahwa inna dausan qad halakat asat wa abad pada Allah alaihi. Iya. Dia berkata sungguhnya Daus ini telah binasa. Dia bermaksiat dan tidak mau mengikuti agama. Maka doakanlah kejelekan terhadap mereka. Jadi Nabi diminta untuk mendoakan orang-orang kafir seperti Daus ini. Dan Daus ini sebuah kabilah berada di Yaman. Kabilah berada di Yaman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta mendoakan, sudah ada sebagian dari orang yang hadir di situ berkata halakatid Daus, telah binasa Daus. Mereka menginginkan supaya Nabi mendoakan kebinasaan untuk kabilah Daus, saking banyaknya mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Iraqi, faqala innama bu'ittu rahmah. Beliau berkata, sesungguhnya saya ini diutus sebagai rahmat. Walaysa la'anan nabiyyur rahmah. Bukan orang yang gemar melaknat. Bahkan saya adalah nabi yang membawa rahmat. Iya. Jadi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sifat beliau. Adapun beliau diutus sebagai rahmat, itu datang dalam banyak hadits. Dan cukuplah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Dan beliau juga adalah Nabiur Rahmah. Sudah berlalu di awal pembahasan penyebutan nama-nama dari nama Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki nama-nama yang banyak. Dan nama-nama itu mengandung sifat-sifat.
Dan di antara nama beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat. Jadi beliau bukan seorang nabi yang selalu mendoakan laknat, tapi terlihat rahmat itu terhadap orang kafir sekalipun. Terhadap orang kafir sekalipun. Iya. Baik. Tapi bukan artinya tidak boleh mendoakan orang kafir yang betul-betul membahayakan kaum muslimin dan berbahaya untuk manusia. Karena itu ketika kabilah Ri'il dan Dakwan membunuhi para penghafal Al-Quran yang dikirim oleh Nabi SAW, Nabi mendoakan kebinasaan untuk mereka dalam kunut nazilah selama 1 bulan. Iya, selama 1 bulan. Tetapi ini apa yang dibawakan oleh Rafi di sini penjelasan bahwa asalnya Rasulullah SAW itu terhadap orang kafir sekalipun beliau adalah perahmat, cinta hidayah untuk mereka. Senang mereka mendapat petunjuk masuk ke dalam Islam. Itulah sifat beliau yang diabadikan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Rasul ini berat atasnya kalian menentang, tidak ikut petunjuk. Dan Rasul ini sangat bersemangat kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Dan terhadap kaum mukminin, beliau adalah orang yang sangat rauf, sangat pengasih dan penyayang. Rauf itu sama dengan penyayang, ya, merahmati, tapi dia lebih mendalam lagi. Lebih mendalam menunjukkan kasih sayang dan rahmat. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika diminta mendoakan kebinasaan untuk Daus, beliau tidak meminta kebinasaan untuk mereka, malah didoakan sebaliknya. Ya, dikatakan oleh Al-Iraqi di sini, bal sa'ala Allahumma fahdi Dausa wa atibihim fa asbahu ru'usa. Bahkan beliau meminta, ya Allah berilah hidayah kepada Daus. Ya, berilah hidayah kepada Daus. Datangkanlah mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah sebagai kaum muslimin. Nah, itu doanya Nabi. Ya Allah beri hidayah, Allahumma ihdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah beri hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Allah kabulkan doanya. Kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilah Daus semuanya masuk Islam. Subhanallah. Semuanya masuk Islam. Iya. Coba dibayangkan ya. Rahmat itu. Cinta orang mendapat hidayah. Senang manusia itu mendapatkan hidayah. Karena itu dulu fase Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah untuk memberi hidayah salah satu dari 2 orang. Apakah Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Dan Allah memberi hidayah kepada siapa? Umar bin Khattab. Dengan keislamannya menyebabkan umat Islam menjadi kuat. Menjadi kuat. Baik. Karena itulah seorang itu kecintaannya karena Allah. Kebenciannya juga karena Allah. Dia benci kepada kekafiran, benci kepada kaum kufar karena Allah. Dan bersama dengan itu, dia cinta hidayah untuk mereka karena Allah mencintai hidayah dan mencintai umat Islam ini, mengajak manusia kepada hidayah. Iya. Di tafsir surah Ar-Ra'd dalam hadits diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan selainnya dari Anas bin Malik,
Haditsnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah dalam kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Diterangkan sebab turunnya ayat wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan mendatangi salah seorang pembesar atau tokoh agama. Ingat saya orang Nasara atau orang Yahudi. Ya, tapi mendominasinya orang Nasara. Agar supaya didakwai masuk ke Islam. Jadi didatangi oleh utusan Nabi, dia malah berkata, Tuhan kami ini dari apa? Terbuat dari emas kah, dari tembaga kah, dari perak kah? Malah ngolok-ngolok. Utusan ini kembali kepada Nabi SAW. Nabi berkata, kamu datangi lagi dia. Dakwai lagi. Kembali datangi, dakwai. Jelas ya? Itu datang, dia ulangi lagi ucapannya. Si utusan kembali lagi kepada Nabi. Nabi berkata, datangi lagi. Datangi lagi. 3 kali. Ya, nggak ada sekali aja. Oh ya, saya sudah pernah nasihat itu. Memang keras kepala. Padahal baru apa? Baru 1 kali. Ya. Baik. Ketiga kalinya dia ulangi lagi. Utusan itu pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim petir membakar habis orang tersebut. Ya. Jadi kadang suara itu perlu kepada kesabaran dan mengharap hidayah untuk manusia. Dan jangan dia berjelek sangka, berputus asa. Karena itu disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari, Nabi menghikayatkan seorang nabi yang nabi ini mengajak kaumnya, dilempari oleh kaumnya sampai berdarah, mengucurkan darah. Tapi nabi ini berkata, Allahumma kfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kata para ulama, ini Nabi menghikayatkan seorang Nabi. Nabi yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Dia diusir oleh penduduk Taif. Ya. Ini sebagian ya dari kecintaan Rasulullah SAW manusia itu untuk mendapatkan hidayah. Ya. Maka perlu dipahami dari garis pokok di dalam agama ini. Kecintaan orang-orang mendapatkan hidayah. Begitu dia dapat hidayah kepada Islam, maka kita bergembira dengan hal tersebut. Di atas jalan Islam, dia diberi hidayah untuk mengenal sunnah. Kita juga gembira akan hal tersebut. Ya. Dan di antara orang-orang yang mengenal sunnah, itu harusnya dia lebih bersemangat manusia mendapat hidayah. Orang yang jauh dari sunnah kita dekatkan kepada sunnah. Orang kafir saja kita ajak masuk ke dalam Islam. Tapi belakangan ini kadang ada sebagian orang, ya Masya Allah ya, seakan-akan dia sendiri yang harus di atas sunnah, yang lainnya tidak boleh. Ya. Ada yang keliru sedikit harus ditendang keluar dari sunnah. Hah? Nah, ini bukan akhlak yang baik. Tidak dicerminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasarnya memang harus dibedakan. Banyak orang bercampur baur, ya, pembahasan-pembahasan syariat pada dirinya. Dalam syariat itu ada namanya cinta hidayah untuk manusia. Ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada namanya membantah ahlul bidah. Ada namanya menjaga, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu semuanya pintu agama. Dijaga dan dipelihara. Jangan diambil satu, dia tinggalkan yang lain. Tapi dia terapkan hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan sesuai dengan keagungan dan kebesaran agama ini. Ya, itulah seorang yang ahli di dalam fikih. Karena itu kata sebagian as-salaf, orang yang faqih, orang yang ahli fikih itu adalah orang yang tidak membuat manusia bergampangan jatuh di dalam dosa
dan tidak membuat manusia lari dari agama Allah. Tidak membuat manusia lari dari agama Allah. Tetapi dia pandai untuk mendekatkan. Ya, maka ini dari sudut-sudut bagaimana mereka cinta hidayah untuk manusia. Maka apa yang salah? Sehingga menjadi manusia-manusia yang membawa kebaikan untuk orang-orang. Bisa dibayangkan ya bagaimana kalau seorang itu menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Ya Masya Allah. Dari tangannya seorang mendapat hidayah. Lalu orang dapat hidayah ini Allah jadikan dia bermanfaat di tengah manusia. Jadikan dia bermanfaat di tengah manusia. Ya. Dan kadang hal-hal yang tidak disangka seorang berbuat baik, tulus dan ikhlas. Kadang Allah pilihkan untuknya sebuah lahan pahala yang tidak ada ujungnya untuk dia. Ya, disebutkan oleh sebagian guru-guru kami dari Syekh Sa'ad Ibn Atiq rahimahullahu taala. Sa'ad Ibn Atiq ini ya, atau Hamad bin Atiq rahimahullahu taala, beliau ini adalah seorang alim ulama di masanya. Belum lama meninggalnya. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Iya. Beliau berada di sebuah desa terpencil. Dan waktu itu kondisi dia orang Saudi. Tapi waktu itu masih di kondisi banyak kesusahan. Belum seperti sekarang ini. Iya. Belum seperti sekarang ini. Dan Ahmad Ibn Atiq ini rahimahullah, beliau gemar ke masjid. Rajin datang ke masjid. Suatu hari tidak kelihatan di masjid. Maka sebagian dari jemaah masjid datang ke rumahnya bertanya, mana Ibn Atiq hari ini? Kok kami tidak lihat? Kata ibunya, dia sudah yatim waktu itu. Ayahnya sudah enggak ada. Kata ibunya, kami sedang persiapkan dia untuk berangkat ke negara tetangga supaya bekerja. Barangkali dari dia akan menjadi baik kondisi keuangan keluarga kami. Kata orang ini, kenapa kalian kirim dia untuk bekerja? Ibn Atiq ini tidak cocok untuk bekerja. Dia cocoknya belajar. Nah dilihat pada anaknya kecerdasan. Ya diharapkan bermanfaat. Maka kata orang ini, kirim dia ke Riyadh. Riyadh waktu itu adalah tempat para ulama. Suruh belajar di sana. Nanti biaya belajarnya saya yang tanggung. Dan untuk nafkah kalian di sini saya yang tanggung. Kata orang ini. Ini orang enggak ada yang tahu siapa dia. Enggak ada yang, cuman ceritanya saja yang ada. Enggak ada yang tahu siapa dia. Ya, maka berangkatlah Syekh Ibn Atiq belajar. Dan beliau menjadi ulama yang tersohor. Menjadi mufti. Yang diambil ilmu dari segala penjuru. Didengar fatwanya. Bisa dibayangkan ya. Betapa banyak pahala yang mengalir untuk satu orang ini yang menjadi sebab dia apa? Mendapatkan kebaikan. Menjadi tokoh di tengah manusia. Karena itu jangan seorang itu berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kurang di dalam kesungguhan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senang hidayah kepada manusia. Nah, baik. Kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sebagai orang sahabat ya, karena dilihat padanya hal yang diharapkan dia lebih bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Yahya bin Said Al-Qattan rahimahullahu taala itu mengkhususkan muridnya Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Ya. Sampai Yahya bin Said Al-Qattan berkata, wahai Musaddad, andai kata kami tidak sibuk, kamu tidak usah datang ke masjid. Saya yang datang ke rumahmu mengajari kamu. Ya, karena dilihat pada Musaddad ini ada potensi yang sangat besar bisa menjadi orang yang
berhasil di dalam ilmu dan bermanfaat untuk manusia, berguna untuk manusia. Karena itu siapa saja dari muslim dan muslimah yang melihat pada dirinya ada kecenderungan untuk mempelajari agama, bermanfaat untuk manusia, jangan dia telantarkan dirinya. Jangan dia telantarkan dirinya dengan hal-hal yang menyibukkannya dari ilmu. Ya, di dunia itu sudah banyak yang bidang-bidang dari semua ilmu dunia penuh orang-orang di situ. Tapi di bidang agama ini perlu banyak manusia. Ya, dan itu yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia, memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Baik. Kemudian disebutkan di sini dari beberapa sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, lam yaku fahasyan wala la'ana wala bakhilan la wala jabana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang fahasyan, banyak berbuat keji, dan bukan pula la'anan, banyak melaknat, wala bakhilan, dan bukan orang yang bakhil, wala jabana, dan bukan pula orang yang penakut. Iya. Di sini dinafikan ya seluruh hal tersebut itu bukan sifat Nabi. Sifat Nabi itu kebalikannya. Sifat Nabi adalah kebalikannya. Nah itu telah syah di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang selalu mencerca. Bukan pula orang yang selalu berlaku keji. Dan bukan pula orang yang selalu melaknat. Ya, kana yaqulu li ahadina indal ma'tabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berucap kepada salah orang di antara kami, kalau menegur kami, "Malahu taraka jabinu, malahu tariba jabinu." Ada apa dengan dia? Semoga keningnya berdebu. Ini kalimat semoga keningnya berdebu, zahirnya didengar. Ini kok doa tidak baik ya? Tapi itu ada di orang Arab ya, kadang kalimatnya terdengarnya kayak tidak baik, tapi hakikatnya mereka inginkan kebaikan. Artinya keningnya berdebu supaya dia banyak sujud, banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan. Jadi kalau beliau menegur seperti itu, ada apa dia? Kenapa dia seperti itu? Semoga keningnya berdebu. Maksudnya semoga dia banyak beribadah, rajin melakukan ketaatan. Malah didoakan hal yang baik. Ya, seperti didoakan hadakallah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Atau ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Itu bagus, itu bahasa-bahasa dipakai sampai hari ini. Kadang seorang marah kepada yang lain, tapi dia tidak katakan qatalakallah atau la'anakallah. Ya, dia tidak berkata semoga Allah membinasakanmu, Allah melaknatmu. Tapi dia katakan hadakallah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ya, itu doa kebaikan ya. Tapi doa kebaikan bukan artinya seorang itu tidak ditegur. Itu doa kebaikan tapi teguran untuknya. Teguran untuknya. Baik. Sama juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Melalui jalur Masruq ibn al-Ajda, Abu Aisyah al-Wadi'i. Ini dari ulama Kufah. Beliau berkata, dakhalna ala Abdullah bin Amr. Kami masuk menjumpai Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufah. Ketika beliau datang bersama Muawiyah di Kufah. Dimaklumi ya sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Itu beliau tadinya tinggal di Madinah. Setelah itu beliau pindah ke mana? Ke Mesir. Iya. Dan menjadi ciri penduduk Mesir. Abdullah bin Amr bin As. Suatu hari beliau datang berkunjung ke Kufah. Ini namanya kesempatan. Ada alim dari ulama sahabat datang berkunjung ke negerinya. Maka ini tidak diluputkan oleh para ulama di masa itu. Masruq ibn al-Ajda bercerita, kami masuk menjumpai Abdullah ibn Amr. Iya. Ini kebiasaan ya, orang-orang yang cinta kebaikan dari masa ke masa. Hingga hari ini alhamdulillah.
Kalau datang seorang alim atau orang yang berilmu ke suatu tempat, mereka semangat untuk datang mengambil faedah darinya. Apalagi kalau alim ini bukan berasal dari tempat itu. Dia hanya datang berkunjung. Maka digunakan kesempatan dengan baik. Maka waktu itu Abdullah bin Amr bin As menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut tentang Rasulullah di sisi beliau, maka Abdullah bin Amr berkata, lam yakun fahishan wala mutafahisha. Nabi itu tidak pernah fahishan, keji, dan tidak pernah berlaku keji. Iya, tidak pernah berlaku keji. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa. Sungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Baik. Hadits yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang terbiasa menikam orang. Menikam itu maksudnya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Walal la'an, bukan orang yang biasa melaknat. Walal fahish, bukan orang yang keji. Walal badhi, dan bukan pula orang yang tajam lisannya, buruk ucapannya. Iya. Nah, ini penggambaran bagaimana sifat seorang mukmin itu dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, wala bakhilan la wala jabanan. Dan Nabi itu bukan seorang yang bakhil. Tidak pernah seperti itu. Dan beliau juga bukan seorang yang penakut. Ini banyak hal ya yang sudah berlalu bersama kita di pembahasan sebelumnya. Kedermawanan Nabi, keberanian Nabi, sudah kita bahas. Nah, ada hadits khusus yang diinginkan oleh Al-Iraqi di sini. Itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Iya. Jubair bin Mut'im berkata, atau disebutkan bahwa tatkala beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu sekelompok sahabat bersama beliau. Mukbilan min Hunain. Beliau datang dari Hunain. Aliqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabu yas'alunahu hatta tarruhu ila Samurah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab Badui ya. Jumpai Nabi. Apa yang mereka inginkan? Mereka minta kepada Rasulullah. Datang meminta. Ya, minta bantuan. Minta harta. Sampai Nabi itu didesak. Saking dikelilingi sama mereka Arabi ini. Dimintai. Sampai Nabi SAW terdesak hingga ke pohon berduri. Maka ridak beliau terlepas. Karena tersangkut di pohon berduri itu. Ya subhanallah ya. Maka Rasulullah SAW berdiri. Lalu beliau berkata, "A'tuni ridai, berikan kepadaku ridaku." Kata beliau, "Falau kana adadu hadhil idah na'iman atau na'aman laqasamtuhu bainakum." Andai kata sejumlah duri ini adalah hewan-hewan ternak, saya akan bagi semua hewan ternak itu untuk kalian. Ya. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabanan. Dan kalian tidak akan menemukan saya sebagai orang yang bakhil atau seorang pendusta atau seorang yang penakut. Ya. Ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah kepala negara, orang yang dihormati ucapannya. Tapi bersamaan dengan itu sabar terhadap sebagian manusia. Ya, ini orang Arab dengan dari pembawaan mereka seperti itu, kasar. Ya. Halusnya, meminta halusnya itu sudah kasar di pandangan orang-orang yang dalam kota. Halusnya saja sudah kasar. Bagaimana pula kalau dengan gaya mereka yang biasa. Jelas ya? Itu kadang salah seorang dari di antara mereka datang, dia memanggil
Wahai Muhammad, diangkat suaranya. Seperti gayanya kalau di lembah. Kalau di lembah orang bicara biasa, nggak kedengaran, tersapu angin suaranya. Makanya dia biasa berteriak di lembah. Datang ke kota, dia panggil Nabi Muhammad, tidak ada mengatakan, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah. Wahai Muhammad. Maka Nabi mengangkat suaranya, semisal dengan itu. Supaya orang ini tidak berdosa. Ya, karena tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Maka Nabi mengangkat suaranya, semisal dengan suaranya. Itu dari rahmat beliau. Dari rahmat beliau. Iya. Dan ketika ada masalah yang seperti ini, ada yang meminta. Nabi nggak membawa apa-apa. Jelas ya? Maka dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau sampaikan, andai kata ada hewan-hewan ternak di sisi beliau sebanyak duri-duri ini. Ya, duri jumlahnya banyak ya. Saya akan bagi untuk kalian semua. Dan kalian tidak akan menemukan saya sebagai orang bakhil. Saya tidak akan pernah dusta terhadap janji saya. Dan saya bukan seorang yang penakut. Maksudnya, saya berkata seperti ini bukan karena saya takut kepada kalian. Ya. Datang banyak meminta ke saya. Tapi itu adalah hakikat yang beliau sampaikan. Dan Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim pernah diminta oleh seorang. Maka Nabi beri untuknya kambing-kambing antara dua gunung. Ya, diberi kambing antara dua gunung. Tahu kambing antara dua gunung? Ini jumlah yang banyak sekali. Dia pulang ke kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Nabi Muhammad memberi pemberian yang kita tidak perlu takut kefakiran. Ini pemuka kaum diberi oleh Nabi supaya mereka masuk Islam. Iya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan sesuatu apapun dari harta kaum muslimin ya, di rumah beliau. Apalagi disimpan untuk dirinya sendiri. Iya. Disimpan untuk dirinya sendiri. Itu sebagian dari akhlak Rasulullah SAW. Kemudian dari akhlak beliau juga di sini dikatakan yakhtaru aisaral umuri itma khuyira illa ayyakuna ithma. Dan Nabi itu selalu memilih yang paling ringan di antara semua perkara. Kalau di beliau diberi pilihan untuk memilih. Kecuali kalau pada hal yang ringan itu ada dosa. Ya. Ini dibahasakan oleh penulis dari sebuah hadits ya. Dibahasakan oleh beliau dari sebuah hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahu ma lam yakun ithman." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau mengambil yang paling ringan dari dua pilihan itu. Sepanjang yang ringan ini bukan dosa. Jadi Nabi selalu memilih untuk umatnya apa yang paling ringan bagi mereka. Dan ini dari rahmat dan kasih sayang beliau. Kecuali kalau yang ringan ini dosa. Ingat ya, ini peringatan. Ukuran ringan itu apa? Jangan main ringan-ringan, semuanya dia ringankan. Ya. Jelas ya? Semuanya dia ringankan. Oh enggak apa-apa. Jabat tangan dengan perempuan. Kita ringankanlah manusia. Ya. Oh enggak ada masalah. Ya, tidak menutup, tidak pakai hijab. Jangan terlalu ekstrim lah. Ringankanlah orang. Tidak apa-apa bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ya, jangan dipisah. Ringankanlah. Masa memberat-beratkan. Ini tidak benar ya. Sebab kalau diberi keringanan di situ itu dosa namanya. Itu dosa. Karena itu keringanan, sikap pertengahan itu semuanya dibangun di atas ukuran syariat. Bukan dengan senat perutnya saja. Ya, sesuai dengan kehendak hawa nafsu dia atau keinginan manusia. Oh dia lihat kebanyakan orang maunya begini. Atau kebanyakan pengikutnya maunya begini. Maka apa yang diharamkan oleh Allah dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan. Atau apa yang dihalalkan dia haramkan. Nah, ini tidak benar ya. Itu bukan sikap pertengahan. Itu namanya sikap melampaui batas terhadap ketentuan Allah. Nah, siapa yang berpijak dengan dalil syar'i pasti itu yang paling ringan. Karena Nabi itu kalau sudah menetapkan syariat, itu artinya pilihan beliau ini sudah yang paling ringan untuk umatnya. Maka jangan sok tahu, lebih tahu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sudah dijadikan sebagai rahmatan lil alamin
rahmat untuk semesta alam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Datang lagi sebagian manusia ingin dia jadikan Islam ini rahmat untuk Nusantara saja. Nah, ini tidak benar ya cara berpikirnya. Membawa kalimat-kalimat yang di dalam hal tersebut berseberangan, bahkan bisa mengesankan kekurangan untuk agama yang agung ini. Baik. Karena itu harus dipahami bahwa keringanan Nabi itu selalu memilih yang teringan. Karena itu apa yang disyariatkan, jalan saja sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Pasti itu yang paling ringan, itu yang paling pertengahan. Ya kalau ingin tahu jalan pertengahan, Islam yang moderat itu apa, Islam yang ringan itu apa, pelajari Al-Quran dan Hadits. Sebab pilihan Allah dan Rasulnya itu yang paling baik sudah. Itu yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah berkata, "Fa'in kana ithman, kana aba'adan nasi minhu." Kalau yang pilihan itu adalah dosa, maka Nabi itu adalah orang yang paling jauh dari dosa. Wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantakima lillahi biha. Dan Nabi itu tidak pernah membalas seseorang untuk dirinya. Misalnya beliau dizalimi, beliau balas untuk dirinya. Beliau tidak pernah melakukan itu. Tapi beliau itu membalas kapan? Kalau kehormatan Allah dilanggar. Maka beliau membalasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidup namanya, hidupnya lillah. Hidupnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah, walam yura dahikan bimil'i fihi dahikuhu tabassumun yubdihi. Kata beliau, dan Rasulullah SAW tidak pernah dilihat tertawa dengan seluruh mulutnya, maksudnya tertawa terbahak-bahak. Ya. Tapi tertawanya beliau itu adalah senyum yang tampak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu ada ya di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Jabir bin Samurah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dikatakan ma dhahikuhu illa tabassuman. Tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah senyum. Ya, kalau disebut beliau tertawa, maksudnya tersenyum. Iya. Tertawanya beliau adalah tersenyum. Senyum yang dia tampakkan. Kadang sampai dikatakan tersenyum hingga kelihatan gigi gerahamnya misalnya atau gigi taringnya, itu artinya senyum yang lebar begitu. Ada pun tertawa dengan terbahak-bahak atau dengan seluruh mulutnya, itu tidak kelihatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, ya'jabu mimma ya'jabul jalisu minhu fama biwajhihi abusu. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya'jab, ya, merasa takjub dengan apa-apa yang orang yang duduk bersamanya takjub atau kagum dengannya. Ya, kalau ada orang takjub akan sesuatu, maka Nabi itu juga terlihat takjub. Ya. Kan tidak enak ya diajak ngomong antum. Ya. Misalnya saya senyum, antum diam-diam aja. Ceritanya misalnya menarik ya, harusnya membuat kita tertarik, cuman saya yang tersenyum. Kan jadi nggak enak ceritanya. Kalau gitu nggak usah cerita dah. Nah, tapi beliau dari kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal yang tidak dilarang orang kagum akan suatu, takjub akan suatu, itu hal yang biasa. Nah, begitu teman-teman duduknya takjub pada sesuatu yang memang wajar membuat orang itu takjub, maka beliau juga menampakkan hal tersebut. Dan ini dari kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fama biwajhihi abusu. Iya. Dan tidak ada di wajah beliau itu kemasaman. Beliau bermuka masam itu tidak ada. Baik. Di sini mungkin muncul pertanyaan. Bagaimana dengan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma? Ya,
beliau bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang yang buta. Ya, itu ayat turun menegur Nabi SAW. Datang kepada beliau sekelompok pemuka orang-orang kufar yang beliau harapkan mereka masuk Islam. Dan beliau lebih memperhatikan mereka karena diharapkan masuk Islam. Ada seorang sahabat yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang buta datang, ya ingin sesuatu dari Nabi yang mensucikan dirinya. Justru Nabi bermuka masam dan berpaling. Jelas ya, maka turun ayat menegur. Ya, itulah awal-awal surah Abasa wa Tawalla. Baik. Itu terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ibarat yang disebutkan di sini oleh Al-Iraqi, itu dari sudut kejadian itu hanya terjadi sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun teguran itu tidak pernah lagi terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tidak ada sepotong riwayat pun yang menceritakan bahwa Nabi itu bermuka masam kecuali di kejadian itu saja. Makanya Al-Iraqi rahimahullah hanya membahasakan Nabi itu tidak pernah terlihat bermuka masam. Sebab itu yang mendominasi kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ashabuhu id yunashiduna bainahumul ash'ara yadhakuna wa yadhkuruna jahiliyatan fama yazidu an yashrakahum tabassuma. Teman para sahabat Nabi kalau mereka saling bermunasyadah, saling berbalas syair, lalu mereka tertawa, atau mereka menyebutkan kehidupan mereka dahulu di masa jahiliyah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyirikat bersama para sahabatnya dalam hal itu. Beliau juga ikut tersenyum, karena di kehidupan di masa jahiliyah itu ada hal-hal yang dulu dilakukan di masa jahiliyah. Seorang mungkin tersenyum ya akan perbuatannya yang sangat jahil dulu di masa lalu. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang tersenyum dengan sebagian cerita sahabatnya. Itu syah di dalam hadits Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim membawakan dengan sanadnya dari Simak bin Harb. Beliau berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Saya bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, katsiran. Kata Jabir bin Samurah, iya, saya banyak duduk dengan beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sering duduk dengan para sahabatnya. Bukan seorang yang dikatakan selalu mengurung dirinya atau siapa saja atau tidak sembarang orang yang menjumpainya dan seterusnya, tapi beliau terbuka untuk manusia. Dan itulah umumnya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan dua kedudukan. Beliau adalah kepala negara dan beliau adalah seorang nabi dan rasul, serta beliau adalah seorang pengajar yang membimbing manusia. Maka di segala sudut diperlukan oleh orang-orang. Ya, karena itu sudah berlalu ya bagaimana perempuan yang ditegur oleh Nabi ketika kena musibah. Lalu perempuan ini mengusir Nabi waktu itu karena dia tidak tahu bahwa yang menegurnya adalah Nabi. Maka perempuan ini datang ke rumah Nabi untuk minta maaf. Maka dia sebutkan tidak ada dia temukan di depan pintu Nabi ya seorang penjaga atau yang mengawal pintu beliau. Baik. Itu dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi dikatakan di sini, dikatakan oleh Jabir bin Samurah, iya saya banyak duduk dengan Nabi. Kata beliau, kana la yaqumu min masallahu alladhi yusalli fihi as-subh hatta tatlu asy-syams. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri dari tempat sholat beliau, yang beliau sholat padanya sholat subuh. Nah, ini menunjukkan sunnahnya. Orang itu kalau dia hadir sholat subuh atau sholat 5 waktu, dia duduk di tempat dia sholat. Sebab kalau dia duduk di tempat dia sholat, malaikat terus mendoakan dia. Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi Nabi itu duduk di situ, berzikir sampai matahari terbit. Faidah tala'at, ketika matahari terbit, qamah, wa kanu yatahaddathun.
Nabi pun berdiri. Ya, dan para sahabat itu sedang bercerita di masjid, sedang berbicara-bicara. Jadi menunjukkan bahwa cerita-cerita yang mubah bukan hal yang haram, bukan hal yang sia-sia. Perkara yang mubah tidak ada masalah seorang itu bercerita di masjid dengan kawan-kawannya. Ya, para sahabat melakukannya. Maka fayakhuduna fi amril jahiliyah. Maka mereka pun diceritanya mengenang masa-masa jahiliyah mereka sebelumnya. Ya, fayadhakun. Maka mereka tertawa. Dikatakan oleh Jabir bin Saburah, yatabassamu sallallahu alaihi wasallam wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, qad wasi'an nasa bi bastil khulqi fahum sawa'un indahu fil haqqi. Ya. Nabi itu telah melapangi untuk semua manusia dengan kelapangan. Sehingga seluruh manusia itu di sisinya sama di dalam kebenaran. Ya, antara sesama kaum muslimin semuanya haknya sama di sisi Nabi. Bahkan kalau di peradilan ada muslim ada non muslim itu sama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada hal-hal yang di dalam syariat itu diberi kelapangan untuk semuanya, maka semuanya sama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, man tahara al-khadima qattu fima ya'tihi aw yatrukuhu maluma fi sun'ihi lisyai'i lima sana'tahu wa tarkihi lisyai'i lima taraktahu. Ya. Baik. Yaqulu law qaddara syai'un kana subhana man kammalahu subhana. Kata beliau, kata Al-Iraqi, Nabi itu tidak pernah menghardik seorang pelayan. Sama sekali tidak pernah dihardik pelayannya. Pada apa yang dilakukan oleh pelayan itu, atau pada hal yang tidak dia lakukan. Nabi tidak pernah menghardiknya maluma dalam keadaan mencelanya. Mencela fi sun'ihi pada perbuatannya. Dia lakukan suatu apapun, Nabi tidak pernah berkata katanya kepadanya, lima sana'tahu. Kenapa kamu buat begini? Ya. Itu diperhatikan ya, bahasa Arab itu kalau ada pertanyaan lima artinya kenapa. Kalau datang setelahnya fi'il madhi, itu teguran. Ya, fi'il madhi. Tapi kalau setelahnya fi'il mudhari, itu anjuran. Ya, kalau dikatakan lima fa'alta, kenapa kamu lakukan itu? Ini teguran. Ya. Tapi kalau dia katakan misalnya halla taf'al, tidakkah kamu lakukan begini? Itu anjuran namanya. Kalau dia fi'il mudhari. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Nabi itu tidak pernah menegur seperti itu. Pada apa yang dilakukan atau apa yang dia tinggalkan. Kalau dilakukan kenapa kamu kerjakan, tinggalkan kenapa kamu tinggalkan. Ya, tapi beliau berkata sesuatu itu sudah ditakdirkan, itu yang terjadi. Ya, Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Subhana man kammalahu subhana. Maha suci Allah yang menyempurnakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang menyempurnakan akhlak Rasulullah subhana. Subhana yang kedua ini takkid ya. Taukid. Ya. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang menyempurnakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di hadits riwayat Muslim, wallahi laqad khadamtuhu 9 sinin. Kata Anas, demi Allah, saya telah melayani Nabi 9 tahun. Ini ibunya Anas bin Malik ini Masya Allah ya, cerdas ya. Dia bawa anaknya kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, biarkan dia melayanimu. Ya, cerdas ibunya. Maka Anas bin Malik pun melayani Nabi 9 tahun. 9 tahun. Coba bayangkan, apa yang didapat oleh Anas bin Malik, dia menjadi salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW. Karena dia hidup bersama Nabi tiap hari. Hal yang beliau saksikan ada yang tidak disaksikan oleh orang-orang. Belum lagi didoakan oleh Nabi. Diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, diperbanyak. Maka Anas bin Malik itu, Masya Allah, di Kufa orang yang paling banyak hartanya.
orang yang paling banyak anak-anaknya. Anak-anaknya sampai cucunya itu sudah lebih 100 waktu dia hidup. Iya. Anas bin Malik. Dan diperpanjang umurnya. Allah berkahi. Dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya 9 tahun dilayani oleh Nabi. Dilayani oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ma'alim tuhu qala li syai'in sana'atuhu lima fa'alta kada wa kada. Kata Anas bin Malik, saya tidak tahu ada sesuatu yang saya lakukan, lalu Nabi menegur saya. Kemudian berkata, kenapa kamu kerjakan begini dan begini? Aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kada wa kada. Atau sesuatu yang saya tinggalkan, lalu Nabi berkata, tidakkah kamu kerjakan begini dan begini? Itu beda ya, halla fa'alta dengan halla taf'aluhu. Kalau fa'alta itu teguran. Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu anjuran. Baik. Ini hadits Anas bin Malik. Aisyah radhiyallahu taala anha ya bercerita di bentuk yang lain. Ini dalam hadits riwayat Muslim juga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul dengan tangannya. Iya. Wala imra'atan, tidak pernah memukul perempuan. Wala khadiman, tidak pernah memukul seorang pembantu pun, seorang pelayan pun. Illa yujahida fi sabilillah. Kecuali kalau beliau berjihad di mana? Di jalan Allah. Kecuali kalau berjihad di jalan Allah. Ya peperangan wajar, masa tidak memukul di peperangan. Jelas ya? Wa manila minhu syai'un qat. Ya. Dan tidak diambil dari beliau sesuatu sama sekali. Fayantakimu min sahibi. Lalu beliau membalas orang itu. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah. Kecuali kalau ada dari kehormatan Allah yang dilanggar. Fayantakimu lillahi azza wa jal. Maka beliau membalas karena Allah azza wa jalla. Baik, ini dari Aisyah ya. Bagaimana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu beliau katakan wa fil julusi yahtabi tawadu'an wa marratan kal qurfusai khadi'a. Ya. Dan di dalam duduk beliau itu ihtiba. Ya, melakukan ihtiba. Tahu apa itu ihtiba? Ihtiba itu dia duduk sambil dia peluk apa namanya? Kedua lututnya. Itu ihtiba namanya. Iya. Dan beliau melakukan duduk itu tawadu'an, merendah diri. Ya. Wa marratan kal qurfusai. Dan kadang beliau seperti kurfusa. Yaitu duduk di atas kedua lututnya dalam keadaan bersandar. Ya. Apa namanya, dalam keadaan dia bersandar ke bawah. Baik. Itu kurfusa, khadi'an. Dan beliau merendah diri dengan hal tersebut. Majlisuhu, baik. Jadi ini dari bentuk duduknya, Rasulullah SAW kadang duduk seperti duduknya kebanyakan orang. Ya, karena di kalangan para sahabat itu, duduk mereka kadang seperti itu. Kalau duduk di tengah majelis banyak mereka ihtiba. Ya, duduknya santai seperti itu di tengah para sahabat. Maka beliau juga duduk sama dengan umumnya orang. Bahkan kadang beliau duduk lebih merendah. Beliau duduk di atas kedua kakinya, kemudian agak merunduk sedikit seakan-akan perutnya mendekati ke kedua pahanya. Iya. Nah, ini kan duduk biasanya orang kalau dia lagi makan atau dia lagi berbicara dengan orang, ya, dan seterusnya ya. Itu dari kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan majlisuhu hilmun wa sabrun wa haya. Ya, majelis beliau itu adalah hilmun. Ya. Di majelis beliau dipetik hilim. Bagaimana seorang itu bersikap tidak tergesa-gesa, wa sabrun, tidak ada kesabaran, wa haya, dan pelajaran untuk rasa malu. Ini semua dari sifat-sifat Nabi ya, sudah berlalu penjelasannya. Yabda'u bis salami man qad laqiya. Nabi memulai dengan salam siapa yang beliau jumpai. Kalau berjumpa dengan orang, beliau memulai untuk salam. Kecuali kalau beliau ada udzur, seperti di hadits Muhajir bin Qamfad radhiyallahu anhu, Nabi pernah dijumpai dan beliau belum berwudu, lalu diberi salam. Nabi tidak menjawab sampai beliau bertaharah. Ya. Lalu beliau menjawab salamnya. Baik, kalau ada udzur seperti itu, maka beliau
kadang melakukan hal yang seperti itu untuk menjelaskan etika dan adab. Ya, untuk menjelaskan etika dan adab kepada para sahabat. Tapi kalau beliau menjumpai orang, maka beliau memulai dengan salam. Dia tidak nunggu orang memberi salam kemudian apa? Dia jawab salamnya. Tapi beliau yang memulai memberi salam. Kata beliau, wa yu'thiru ad-dakhila bil wisada aw yabsutu ath-thawba lahu ziyada. Dan beliau lebih mengedepankan orang yang masuk dengan wisada, dengan bantal, atau dihamparkan pakaian untuknya sebagai tambahan. Ya. Dan ini ada ya di hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, beliau berkata, menceritakan kepadaku Abul Malih rahimahullah. Abul Malih berkata, saya masuk bersama ayahmu yaitu Zaid menjumpai Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Amr bercerita kepada kami, ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mendengar tentang puasanya. Ini Abdullah bin Amr bin As ini pernah bikin suatu hal yang menggemparkan. Ya. Sebab beliau khatam Quran setiap malam dan puasa setiap hari. Sampai bapaknya juga bingung melihatnya. Ya, datang bapaknya kepada Nabi mengadukan hal itu. Maka Nabi mengundang Abdullah bin Amr untuk datang. Iya. Pada kala alaiya, maka Nabi masuk kepadaku. Ini Nabi yang datang kepadanya. Sebutkan Nabi yang datang ya, bukan beliau, bukan Abdullah bin Amr yang datang, tapi Nabi yang datang kepadanya. Ya, maka kata Abdullah bin Amr, fa'alqaitu lahu wisadah. Maka saya hamparkan untuk beliau bantal. Beliau pakai. Bantalnya itu di sekitarnya ada gulungan. Ya. Dia dari tikar tapi di sekitarnya ada gulungan. Baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fajalasa 'alal ard. Beliau duduk di lantai. Duduk di tanah. Iya. Wasarat al-wisada baini wa bainahu. Dan bantal itu antara saya dan Nabi. Dipakai berdua. Ya. Dipakai berdua. Faqala ama yakfika. Maka Nabi SAW mulai masuk ke dalam inti kedatangannya. Ya, memang ingin memberikan sesuatu kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka dia tanya, tidak cukup bagi kamu puasa dalam sebulan 3 hari saja? Maka Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah. Belum dia sambung ucapannya, Nabi sudah tahu. Dia ingin lebih daripada itu. Maka dia berkata, kalau begitu 5 hari. Dalam sebulan. Dia berkata lagi, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu 7 hari. Abdullah bin Amr berkata lagi, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu 9 hari. Abdullah bin Amr berkata lagi, ya Rasulullah. Kalau begitu 11 hari. Ya, 11 hari. Dan Nabi berkata, tidak ada lagi puasa yang lebih dari puasa Nabi Daud. Ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nanti kalau dia naikkan lagi berarti pasti puasanya puasa apa? Puasa Nabi Daud. Nah, itu yang dianjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan ini ada kisahnya ya. Karena Abdullah bin Amr bin As ya tetap beliau radhiyallahu anhu ingin lebih daripada itu. Akhirnya dia puasa setiap hari. Sampai begitu beliau tua, ya beliau baru menyesal kenapa tidak mengambil keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak merubah puasanya. Walaupun beliau berat, tapi beliau tidak merubahnya. Karena dia sudah mengambil wejangan dari Nabi. Dan Nabi menyetujuinya, maka beliau puasa setiap hari sampai akhir hayatnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi beri tuntunan. Kalau dia mau puasa 3 hari dalam sebulan itu cukup baginya. Dan 3 hari dalam sebulan itu senilai dengan 1 bulan. Senilai dengan 1 bulan. Baik. Kemudian kata beliau, laisa yaqulu fi ridha wal ghadabi qat'an siwal haqqi fakhudhu waktubi. Nabi itu dalam ucapan, dalam ridha maupun marah, sama sekali tidak pernah berucap kecuali kebenaran. Maka ambillah ucapan beliau dan selalu tulis. Iya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan-wejangan. Dan diantara 3 hal yang menyelamatkan yang disebutkan oleh Nabi, wa kalimatul haqqi fir ridha was sakhat. Seorang itu berucap kalimat yang hak
dalam ridha maupun marah. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ammar bin Yasir, di riwayat An-Nasai, wa as'aluka kalimatal haqq fil ghadab war ridha. Dan saya memohon kepadamu ya Allah kalimat yang hak dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Maka Nabi SAW itu ya selalu berucap yang benar. Abdullah bin Amr bin As pernah dikatakan kepadanya, engkau tulis dari Nabi segala sesuatu, padahal dia juga manusia. Ada yang dia marah, ada yang dia ridha. Kamu tulis semua ucapannya. Maka Abdullah bin Amr datang kepada Nabi. Lalu berkata, menyampaikan hal tersebut. Kata Nabi, tulislah dariku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ya bagaimana tidak, sementara Allah telah berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Makanya fakhudhu, ambil ucapan beliau itu, waktubi, dan tulis ucapan tersebut. Yaitu bil jiddi idza ma dzakkara kannahu mundhiru jaishin haddara. Nabi itu kalau memberi wejangan itu dengan sungguh-sungguh ketika mengingatkan. Iya. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah bagaimana beliau memberi wejangan-wejangan itu luar biasa keseriusannya, kesungguhannya. Bahkan kadang kalau beliau berkhutbah dikatakan di sini seperti dia komando pasukan yang memperingatkan akan bahaya. Ini diterangkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautuh washtadda ghadabuh hatta ka'annahu mundhiru jaish. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah maka memerah kedua matanya dan meninggi suaranya dan sangat besar kemarahan beliau, seakan-akan seperti orang yang sedang bersuara marah. Seakan-akan beliau adalah orang yang memperingatkan akan pasukan yang datang menyerang. Ya. Jadi kalau ada pasukan yang datang menyerang, bagaimana posisi kalau misalnya kita ya dalam satu kaum. Terus ada yang melihat pasukan mau datang menyerang. Ya. Kita ingatkan kaum ini supaya bersiap. Kira-kira bagaimana caranya mengingatkan? Dia bisik-bisik begitu, ayo bersiap. Nggak ada yang seperti itu. Ini sudah genting. Ya. Pasti dengan suara apa? Ya, dengan hal yang mencocoki keadaan supaya orang itu bersiap. Nah, itulah keadaan Nabi SAW ketika memberikan apa? Ketika memberikan wejangan. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa yastaniru wajhuhu idza surra takhaluhu minas sururi badra. Dan wajah beliau itu bercahaya apabila beliau bergembira. Engkau menyangka wajah beliau itu adalah purnama kalau beliau sedang bergembira. Ini sudah berlalu ya penjelasannya. Yamna'u ayyamshiya khalfahu ahad bal khalfahu malaikullahil ahad. Ya. Dan beliau melarang ada yang berjalan di belakangnya. Beliau melarang ada yang berjalan di belakangnya. Karena di belakang beliau itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala al-Ahad yang bersama beliau. Ya sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan ya dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi Nabi kalau berjalan bersama para sahabat, beliau berkata, "Imshu amami, berjalan kalian di depanku. Wa khallu dhahri lil malaika, biarkan belakangku untuk para malaikat." Biarkan belakangku untuk para malaikat. Baik. Nah, ini mungkin ucapan beliau ini mungkin di keadaan tertentu, mungkin di seluruh keadaan. Mungkin di seluruh keadaan. Baik. Kemudian kata beliau, walaysa yajzi sayyi'an bimithlihi lakin bi'afwin wa bisafhin wa bisafhi fadlihi. Dan beliau tidak membalas kejelekan itu dengan kejelekan yang semisal dengannya. Tetapi beliau memaafkan. Ya, beliau memaafkan. Beliau memaafkan dan membiarkan dengan yang berasal dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya. Dikatakan wala yadfa bis-sayyi as-sayya lakin ya'fu wa yaghfir. Nabi itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi beliau memaafkan dan mengampuni. Beliau memaafkan dan mengampuni.
Dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim." Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Ya. Kalau kamu selalu membalas kejelekan dengan kebaikan, maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, dia akan berubah nanti menjadi orang yang sangat menyayangimu. Kemudian terakhir dikatakan kana yuhibbul fa'la mimman dzakara. Bisa dibaca al-fa'la, bisa dibaca al-fala, sama saja, enggak ada masalah. Dari sisi timbangan syairnya seimbang. Wa kana yakrahu ittiba'at tiyarah. Ya. Nabi itu menyenangi al-fa'al. Dari siapa yang menyebutkan. Adapun tiarah, beliau membencinya. Karena tiarah itu masuk di dalam kesyirikan. Masuk dalam kesyirikan. Tiarah itu menjadikan suatu perkara menjadi sebab datangnya kejelekan atau kesialan. Padahal itu bukan suatu sebab. Tidak secara syar'i dan tidak pula secara qadari. Itu yang disebut dengan tiarah. Seperti sekarang misalnya, di kebanyakan kita ya, kalau ada melihat burung hantu di tengah banyak masyarakat ya, kalau melihat burung hantu hinggap di rumah orang, wah ini mau ada yang meninggal. Hah? Baik. Dan kadang ada sebagian orang kalau keluar rumah, Masya Allah, dia lihat-lihat dulu. Kalau dia lihat keluar rumah langsung ada kecelakaan, oh ini pertanda tidak baik, pulang dia. Tidak jadi kerja hari ini. Nah, ini semuanya tiara. Jadi kalau dia terhenti karena melihat sesuatu yang dia jadikan tanda baik atau buruknya suatu nasib, itu kesyirikan. Jelas ya? Nah, itu tidak diperbolehkan. Seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dilihat orang kena musibah, dia berdoa. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Kalau dia baca doa itu, dia tidak akan ditimpa oleh musibah itu. Tidak perlu khawatir. Jelas ya? Ini semuanya pendidikan tauhid. Hati itu kadang diuji dengan ujian-ujian. Supaya dia lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi senang al-fa'al. Ya, Nabi mencintai al-fa'al. Jadi kalau ada ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik misalnya, oh dia bergembira. Mungkin di hari ini adalah hal yang baik, akan datang kebaikan. InsyaAllah ta'ala. Al-fa'al beliau senangi. Dengan hal yang membawa kebaikan. Baik. Dan ini ada pembahasannya ya, di pembahasan tauhid. Ringkasnya seperti yang saya terangkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai untuk